Tahdzibul Akhlaq masih bab 9 ya, tentang riya. Nah, sekarang ini al-ayatu fi zammir riya, ayat-ayat tentang buruk dan tercela, buruk dan tercelanya riya. Kalau yang kemarinnya diurai gitu ya, sampai sampai ke ujung gitunya uraiannya. Hakikatnya riya itu kan menipu orang, juga menipu Allah. Yang menipu orang mengesankan dia itu orang yang soleh gitu ya, orang yang taat, rajin beribadah. Nah, padahal ya tentu saja bukan demikian gitu ya. Itu hanya menipunya itu mengesankan kepada orang lain bahwa dia itu orang yang demikian. Dan yang lebih beratnya itu ya menipu Allah. Padahal hakikatnya kalau melakukan demikian itu merendahkan diri. Riya itu merendahkan diri di mata sesama manusia. Menganggap bahwa manusia bisa gitu mewujudkan keinginannya. Karena kan riya itu mencari beribadah dengan maksud mencari keuntungan dari sesama manusia. Nah, menganggap sesama manusia itu yang bisa mewujudkan keinginannya. Buruknya ada hal seperti itu ya, buruknya bahwa secara tidak langsung dia menganggap bahwa manusia yang mewujudkan apa yang dimaksud diinginkannya itu, sementara Allah tidak, sehingga dia bermaksud mendapatkan keuntungannya itu dari sesama manusia. Itu yang kemarin ya, di sini disebutnya itu ghayatul jahli, itu puncaknya kebodohan. Dan Rasulullah SAW nanti ada hadis-hadisnya ke depannya, Rasulullah menyebut itu syirik kecil. Nah, karena di sana memunculkan memunculkan selain Allah, berarti yaitu sesama manusia. Nah, sekarang ini ayat-ayatnya nih ya. Ayat-ayat al-ayatu fi zammir riya, ayat-ayat tentang buruk dan tercelanya riya. Yang pertama, nah ini ayatnya yang sudah kita kenal nih ya, semuanya hafal ya, yaitu surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun. Amat sangat gitu jelasnya secara teks gitu. Ayat ini menunjukkan tentang riya, yaitu pada kata allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dilihat, orang-orang yang ingin disaksikan. Nah, itu ya, kata-kata tersebut sangat jelas gitu ya. Nah, kalau ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik ya, karena orang-orang munafik itu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu orang-orang yang di sini khususnya sholat ya, orang-orang yang apabila mengerjakan sholat itu sholatnya itu untuk diperlihatkan kepada sesama manusia. Ya, karena orang-orang munafiknya di zaman Rasulullah SAW
yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Hakikatnya mereka itu kafir. Kalau di Al-Baqarahnya yang menerangkan orang-orang munafik itu mulai dari ayat 8 sampai ayat ke 19-20. Dimulai dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, ini sudah menegaskan mereka itu sebetulnya kafir. Di antara orang-orang manusia, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Di awal Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama lah ya. Di awal Al-Baqarah mulai dari ayat yang kedua, mungkinnya ayat pertamanya kan alif lam mim itu gitulah, alif lam mim mah. Alif lam dan mim. Alif lam mim itu ya alif lam dan mim, tidak ada yang tahu maknanya. Disebutnya al-ahruful muqatta'ahnya awal seperti alif lam mim di Al-Baqarah, dan di banyak suratnya ada yang dimulai dengan huruf-huruf yang demikian. Ayat tosin ayah. Ayat tosin ayah, tosin mim ayah, toha ayah. Itu disebutnya al-ahruful muqatta'ah, itu huruf yang dibacanya satu persatu seperti kita melafadzkan huruf hijaiyah. Makanya itu dibacanya alif lam mim, alif lam ro gitunya. Ada yang kaf ha ya ain sod, boleh disebut persatu pengucapannya. Disebutnya al-ahruful muqatta'ah, itu huruf yang dipotong-potong atau dipisah-pisah. Jadi jangan dibaca alam. Jangan dibaca alam, itu alif lam mim gitunya. Nah, mulai ayat kedua zalikal kitabul la raiba fihi itu sampai ayat kelima, itu menerangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian mulai ayat 6 dan 7, dua ayat itu tentang orang-orang kafir yang terang-terangan kufur. Jelas warnanya, yaitu innallazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, apakah kamu beri peringatan, beri penjelasan, tetap mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, karena ini ya Allah telah mengunci hati mereka. Nah, mulai ayat 8 yaitu, nah ini orang yang tidak jelas wajahnya, tepuguh rupa, tepuguh nu mana beungeut nu mana teu jelas, nu mana beungeut nu mana bujur teh tingali ti tukang siga ti hareup, tingali ti hareup siga ti tukang. Yaitu orang yang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang mereka katakan. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah. Yukhadi'unallaha wallazina amanu, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal hakikatnya mereka tidak menipu kecuali mereka itu menipu diri mereka sendiri. Nah, orang-orang munafik ini di surat ada khusus juga di dalam Al-Quran, judulnya surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikunnya di sana jelas menerangkan mereka. Nah, mereka ini orang-orang kafirnya dengan di surat di barusan di Al-Baqarah ayat 8-nya. Mereka mengatakan kami beriman kepada hari Allah dan hari akhir, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Artinya kafir, hanya mereka mengatakan gitu bahwa mereka
beriman. Mengapa mereka melakukan demikian? Ya, kaum munafiknya di zaman Rasul itu, mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka ini jumlahnya sedikit. Orang munafik itu jumlahnya sedikit. Kalau terang-terangan kufur melawan Rasulullah dan para sahabat, melawan kaum muslimin lah, gitu jelas mereka nggak akan kuat. Kalau semacam Abu Lahab itu kan perang dengan Rasulullah, rame perangnya karena jumlahnya cukup banyak, punya kekuatan. Nah kalau mereka ini jumlahnya sedikit, nah sehingga mereka kalau kafir tetap dalam arti kafir adalah kafir yang tetap berusaha untuk menghalangi, merusak dan menghancurkan agama Islam. Hanya dengan cara berpura-pura masuk Islam. Nah karena itu mereka secara lisan tadi kan mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, nah maka mereka itu terpaksa, ya, mereka itu terpaksa. Kalau ini di ayat ini kan tentang sholat nih ya, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya. Nah di sini ini ayat ini yang pokok, yang asal gitunya, ayat ini menerangkan orang-orang munafik seperti apa sih sholat mereka. Ya seperti apa sholat mereka? Mereka ini kan orang kafir, mana mungkin disebutnya teh sholatnya jeung hate. Sholatnya itu kan bukan karena benar-benar taat kepada Allah. Kalau orang Islam artinya ya, apabila mengerjakan sholat itu karena memang Allah mewajibkan, Allah memerintah, bahkan kan yang disebut wajib itu dengan perintah yang disebutnya al-ijabnya ya, kalau wajib kesimpulan prosesnya ijab, mewajibkan itu bagaimana? Menuntut, artinya Allah memerintah, menuntut dengan tuntutan, dilaksanakannya itu dengan tuntutan yang keras, dalam arti kalau tidak dilakukan Allah akan menyiksa. Kata ijab mah proses, wajib kesimpulan. Jadi Allah mewajibkan, bahasa kitanya ya, Allah mewajibkan itu maksudnya apa? Allah memerintah. Dan tuntutan dilaksanakannya dari perintah tersebut itu dengan tuntutan yang keras, sehingga didefinisikanlah yang disebut wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yang melakukannya diberi pahala, yang tidak melakukan disiksa. Nah karena tuntutan dari Allahnya untuk yang Allah tetapkan wajib itu, tuntutan dilaksanakannya itu tuntutan yang keras. Kalau sunat sama tuntutan, iya pemahaman sunat teh kan bae henteu ge dari sunat ieu. Tah eta seruksak lamun geus mikir gitu mata. Padahal kalau prosesnya tadinya proses sampai jadi wajib itu seperti apa? Perintah dari Allah, di mana kalau perintah kan minta dilaksanakan berarti kan ya, kalau apa namanya, sesama manusia juga sama. Misalnya kalau orang tua memerintah anaknya, artinya kan si orang tua itu meminta supaya yang ia perintahkannya itu dilaksanakan. Nah dari Allah itu perintahnya ada dua, ada yang tuntutan dilaksanakannya itu tuntutan yang keras, ada lagi yang Allah memerintah. Sama sebetulnya, yang namanya perintah itu artinya Allah menuntut supaya dilakukan. Hanya kalau yang kemudian disebut sunat itu tuntutan melakukannya itu tidak keras, dalam arti kalau tidak dilakukan itu tidak disiksa, tidak diazab.
Padahal sama-sama perintah dalam arti kalau memerintah berarti meminta, menuntut itu untuk dilakukan. Hanya kalau yang wajib itu tuntutan mengerjakannya itu tuntutan yang keras, tidak boleh tidak. Kalau yang disebut dengan sunat itu ya perintah Allah di mana tuntutan untuk melakukannya itu tidak keras. Dalam arti kalau yang tidak melakukannya itu tidak disiksa. Apalna ieu wungkul definisina we. Jadi sunat itu apa? Sunat itu mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Eta mah definisi sunat, proses nama perintah sunat teh. Ya yang disimpulkan dengan sebutan sunat itu adalah sunat itu definisinya kalau dilakukan diberi pahala, kalau tidak dilakukan tidak disiksa. Bagaimana bisa disimpulkan demikian? Nah, prosesnya adalah Allah memerintah. Ya, Allah memerintah dengan tuntutan dilaksanakannya itu tidak keras. Maka didefinisikanlah demikian. Teu arapal nu ieuna tah, teu arapal kumaha gitu tah. Bagaimana sampai kepada kesimpulan bahwa itu sunat? Sampai kepada kesimpulan sunat itu adalah Allah memerintah, nah itunya dulu. Kalau yang disebut wajib itu tuntutan, dilaksanakannya itu tuntutan yang keras. Kalau yang kemudian disebut sunat itu tuntutan melaksanakannya itu tidak keras. Da mikirna kitu tah lamun kanu sunat teh akeun wae henteu ge teu naon kanu wajib kanu makruh gitu deh bae da teu haram ieu jadi kanu sunat marek ditinggalkeun da teu naon henteu ge sunat ieu mun kanu makruh dipigawe nah apa teu haram dibalik da kuduna makruh itu tuntutan untuk tuntutan perintah lah gitunya. Sesuatu yang disimpulkan haram itu adalah larangan atau perintah meninggalkan. Ya, yang haram itu dari Allahnya perintah untuk meninggalkan, sama dengan tuntutan yang keras. Artinya kalau tidak ditinggalkan disiksa oleh Allah. Nah, kalau yang makruh diperintah, perintah dari Allah untuk meninggalkan, hanya tuntutannya tidak keras. Tak mah jadi tibalik mikir teh lamun kanu sunat cenderung tidak melakukan dengan mengatakan tuh gitu naon sunat ieu teu wajib moal eta teh. Tapi lamun kanu makruh hayang cenderung mengerjakan. Kenapa? Wah, ini kan tidak haram. Tibalik da kudu makana sunat itu keinginan melakukan we. Karena kalau kepada yang makruh kan kecenderungannya tinggalkan, karena itu diperintah oleh Allah untuk ditinggalkan. Saya dia ada usul fikih nu bieu pelajaran usul fikih nu bieu mah. Kadang dia fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya. Nah, sebetulnya untuk memahami makna ayat ini Allah menurunkan ayat ini dulunya. Allah menurunkan ayat ini, Allah menerangkan orang-orang munafik. Di mana orang munafik itu tadi kan orang-orang yang orang-orang kafir kan sebetulnya. Mereka diantara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebetulnya mereka tidak, artinya kafir. Tapi mereka bahkan bukan hanya sholatnya, bahwa pengakuan atau mereka mengucapkan dua kalimat syahadatnya pun mereka itu berdusta. Karena kalau tetap mengaku kayaknya
Kaum munafik itu malah ya sedikitlah sejarahnya tentang kaum munafik di zaman Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua kelompok besar, Aus dan Khazraj. Kelompok Aus dan Khazraj. Dua kelompok besar ini sudah bermusuhan, bertikai, seringlah itu taburan. Sering mereka ini gontok-gontokan, itulah ya, bentrok. Itu sudah, kalau nggak salah yang saya baca itu sekitar 120 tahunan. Jadi permusuhannya emang diturun-temurun gitu, diturunkan. Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke sana, ini Abdullah bin Ubay nih. Abdullah bin Ubay dan beberapa pengikutnya, dia berinisiatif untuk mendamaikan mereka, Aus dan Khazraj. Sudah dilakukan usaha-usaha gitunya ke arah perdamaian di antara kedua kaum tersebut. Tinggal tanda tangan, gitulah perjanjian damai, finishing lah gitunya. Jadi usahanya sudah cukup lama Abdullah bin Ubay ini mendamaikan mereka. Tinggal penandatanganan surat perjanjian damai, Rasulullah SAW datang, Aus dan Khazraj kemudian masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Tinggallah Abdullah bin Ubay gigit jari, merasa usahanya yang sudah lama gitunya dilakukannya itu ngolah berhasil dicokot kudu atau nu kakara datang ku aing tinggal biasa muncullah dendam. Ternyata kemunculan kaum munafik ini ternyata kan Aus dan Khazraj ini kaum besar. Aus kaum besar dua-duanya ya, kaum terbesar lahnya di Madinah. Kemudian mereka masuk Islam. Nah, ini kalau yang di surat Ali Imran 103. Ya, Ali Imran ya orang baca ayatnya. Ini tentang mereka nih, tentang Aus dan Khazraj. Di Ali Imran 103 yang ini yang membuat Abdullah bin Ubay itu memendam itunya, menyimpan dendam itu kepada Rasulullah. Karena merasa apa yang sudah dikerjakannya lama itu hasilnya seolah-olah hasilnya itu diambil oleh, karena mereka kan Aus dan Khazraj ini kemudian masuk Islam, damai mereka di bawah naungan Islam lah gitunya. Aus dan Khazraj ini berdamai mereka. Ini ayatnya nih, surat Ali Imran 103 ini tentang Aus dan Khazraj. Nah, ini ayatnya nih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ininya nih, bagian ininya nih keneh matanya. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Iz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Nah, ini tentang Aus dan Khazraj nih. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, dulu kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah melunakkan, menjinakkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, kemudian dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar, dulu kalian hidup ibarat hidup di bibir jurang neraka. Fa'an qadzakum minha, lalu Allah mengangkat dan menyelamatkan kalian dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah,
sebetulnya kan Allah kan yang mendamaikan mereka. Kalau di ayat ini kan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian bermusuhan, kemudian Allah melunakkan, menjinakkan hati-hati kalian. Kemudian dengan nikmatnya kalian menjadi saudara. Padahal sebelumnya kalian itu ibarat hidup di bibir jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari sana. Nah, Abdullah bin Ubay itu dengan kenyataan bahwa Aus dan Khazraj itu kemudian berdamai di bawah Islam karena masuk Islam, kaum Aus masuk Islam, kaum Khazraj juga masuk Islam. Nah, tinggallah ini yang barisan sakit hati. Barisan sakit hati itu ya beberapa orang, tidak banyak ya. Nah, mereka kalau mau berhadapan lah itunya, berhadapan terang-terangan menunjukkan kekufuran, mereka lemah karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, mereka memilih cara berpura-pura masuk Islam. Nah, karena sudah berpura-pura masuk Islamnya, maka mereka itu harus berperilaku terpaksa lah gitunya, mereka itu harus berperilaku seperti seorang muslim. Kalau datang waktu sholat, coba kalau tidak ikut berjamaah, karena ini ya tidak ada sahabat yang tidak berjamaah, itu nggak akan ada. Kemarin kan di bab sholatnya hadis yang ini ya, hadis yang menerangkan ketika berjamaah Muaz bin Jabal membaca suratnya terlalu panjang. Ada seorang makmum yang memiliki keperluan yang harus segera mendesak. Dia memisahkan diri dari berjamaah, lalu menyelesaikan sendirian, terus pulang. Keluarnya kan berjamaah, baca suratnya panjang. Dia keluar dari berjamaah, tidak membatalkan sholatnya. Dia keluar berjamaahnya, kemudian menyelesaikan sholat, melanjutkan dan menyelesaikan sholatnya sendiri, kemudian pulang. Kan ada makmum yang lapor ke Muaz bin Jabal sebagai imam, tadi si Anu memisahkan diri, melanjutkan dan menyelesaikan sendirian terus pulang. Muaz bin Jabal mengatakan munafik, nuk itu teh kunci orang mah itunya, dia munafik. Ternyata ya ini perkataan Muaz mengatakan demikian itu sampai kepada orangnya. Bagi orangnya kan berat kalau dikatakan munafik, ya dianggap grup iya tuh, dianggap kelompok Abdullah bin Ubay. Lapor ke Nabi teh, saya melakukan demikian, kemudian Muaz mengatakan saya munafik. Dari hadis tersebut kan diantara kesimpulannya adalah sengaja tidak berjamaah itu diantara ciri-ciri munafik. Itu dari perkataan Muaz bin Jabal gitunya, asalnya kan orang tadi ikut berjamaah, kemudian memisahkan diri jadi salat sendirian. Muaz mengatakan munafik nuk itu teh. Karena tidak terima dikatakan demikian, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah menyalahkan Muaz, kamu yang baca suratnya terlalu panjang, tapi tidak menyatakan salah kalau Muaz mengatakan munafik. Artinya mengatakan munafik kepada orang yang memisahkan diri, yang tidak berjamaah, itu tidak disalahkan oleh Rasul. Kan di antara kesimpulannya kan seperti itu, sengaja tidak berjamaah itu salah satu ciri munafik. Nah, ini orang munafik supaya tidak ketahuan bagaimana? Terpaksa mereka ikut berjamaah. Tapi pentejeng hate disebut nanti sholat nage, supaya tidak ketahuan gitunya kepalsuan mereka, kepura-puraan mereka soal beragama Islam. Terpaksa mereka ikut sholat berjamaah, biar bagaimanapun
pasti akan kelihatan sholat mereka seperti apa. Sahun tah nu kitu, sahun teh. Si Alan mah lu kitu dah sahun teh. Kenapa? Tuh rek bener kumaha. Apa ada keseriusan pada mereka ketika mengerjakan sholat? Gak akan muncul. Ya kan tidak akan muncul keseriusan ketika mereka mengerjakan sholat, karena sholatnya pun asal. Itah allazina hum yuraun, asal terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat bahwa mereka itu ikut sholat. Karena kalau tidak sholat ketahuan, kemunafikannya ketahuan. Kalau tidak ikut berjamaah pasti ketahuan mereka itu siapa sebenarnya. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat yang paling berat bagi munafik, bagi mereka nih ya, dulu itunya Rasulullah menyabdakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Karena sholat isya itu Rasulullah lebih suka mengakhirkan, berjamaah bersama para sahabatnya itu suka diakhirkan. Keur munafik mah berat teh sholat bagi mereka. Terus subuh, ya kemudian subuh gitunya, sholat subuh bagi munafik sangat berat. Kudu hudang setengah opat munafik gerak. Mungkin itu mah orang beriman. Nah kalau mereka, bagi mereka itu ada hadisnya yang menerangkan sholat yang sangat berat untuk diikuti lah gitunya, untuk diikuti oleh orang munafik itu dulu untuk ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat. Bagi mereka yang paling berat itu sholat isya dan subuh, karena isya itu suka diakhirkan. Nah bagi orang yang sebetulnya kan mereka tidak berniat mengerjakan sholat, puguh berat, terpaksa, tapi terpaksa gak datang. Iya munafik ya mah ya. Meskipun terpaksa mereka datang, karena kalau tidak datang pasti ketahuan. Itu yang dijaga oleh mereka. Kalau tidak datang ikut berjamaah pasti ketahuan. Sakit teh munafik maksakeun salat isya teh ripuh sebenarnya mah mung hoream dan mau salatna ge sebenarnya mah. Tapi kan pokoknya dengan alasan apapun mereka memaksakan diri. Mereka memaksakan diri ikut sholat berjamaah, padahal sholatnya teh jam 11 teh Nabi mah. Karena mengakhirkan sholat itu betul-betul ke akhir, ke waktunya. Kapaksa ge datang padahal munafik. Subuh maksakeun dihudang ikut berjamaah, mun teu kanyahoan. Sakit teh munafik teh. Aya ieu teu maksakeun, teu milu we ngahaja. Asa mending Abdul Habib Ubay aya unsur maksakeunana itu datang. Disebut munafik ke. Munafik we maksakeun itu datang ke masjid berjamaah teh. Nah tapi ya tentu seperti ini ya, karena jelas nih allazina itu sebagai penjelasan allazina hum yuraun, orang-orang yang sholatnya sahun itu yang seperti apa? Allazina hum yuraun, bagi orang munafik kan sholatnya itu bukan karena taat kepada Allah, tapi sholatnya itu untuk diperlihatkan kepada manusia. Apa maksudnya mereka melakukan demikian? Mencari keuntungan dari sesama manusia, mencari keuntungan dari Rasulullah dan para sahabat. Keuntungannya apa? Mereka aman. Kan itu keuntungannya tanya mereka aman karena para sahabat Rasulullah dan para sahabat, anggaplah Rasulullah dan para sahabat mengira bahwa mereka juga muslim sehingga aman. Kalau kafir masih kan mabung sih rebugan mata.
Kalau kafir masih kan pokoknya ruksak lah gitu mereka. Itu keuntungan kan yang ingin mereka dapatkan gitu dengan yurounanya ketika mereka itu mengerjakan sholatnya itu yuroun sengaja atau hanya untuk diperlihatkan dan dilihat oleh para sahabat. Ini karena kalau untuk memahami ayat ini gitunya, ayat ini yang pokok dulu Allah menurunkan tentang orang-orang munafik. Ya pasti mereka celaka. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang mengerjakan sholat. Yang dimaksud munafik, celakalah orang-orang munafik yang ikut mengerjakan sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Ya, yang wailun lil musallin itu adalah orang-orang yang sholatnya itu sahun. Gak sok nu sahun teh nu kumaha. Coba kita bayangkan orang munafik Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan ikut berjamaah dengan Rasulullah, kira-kira sholat mereka seperti apa? Sholatnya itu kan hanya untuk dilihat, diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat dengan maksud menyembunyikan kekufuran mereka. Ya kalau saya katakan coba bayangkan sholat mereka seperti apa, asal, pasti asal. Karena memang maksud dari awalnya pun asal terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat bahwa mereka ikut berjamaah. Karena kalau tidak berjamaah pasti ketahuan. Artinya di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu atau para jangan Rasulullahnya, tidak ada satupun sahabat yang sengaja tidak berjamaah. Kalau saat itu atau di zaman Rasulullah itu bebaslah, anggaplah ya bebas, mau berjamaah boleh, tidak berjamaah boleh. Kaum munafik mau maksakeun jam 11 ke masjid atuh kan ada para sahabat banyak yang tidak berjamaah bat. Mau maksakeun hudang subuh da Abdullah bin Ubay mah biasana hudang lagi jam 8 atuh. Tapi pan kudu hudang karena mereka akan ketahuan. Kan kebohongan mereka akan ketahuan kalau tidak ikut berjamaah. Eleh ku Abdullah bin Ubay soal maksakeun mah. Orang Islam padahal itu jelas munafik. Bobo orang leuwih euy. Bobo orang leuwih munafik ya sakitu teu naon teh ngahaja eta berjamaah. Ya mereka itu terpaksa ikut berjamaah. Nah, hari orang Islam teu ngarasa kapaksa ada kalem we. Teu berjamaah teh. Dalam hal ini lebih baik Abdullah bin Ubay. maksakeun ge. Naon alasanna nama tapi ada kan memaksakan diri ikut berjamaah. Nah, artinya mengapa sampai demikian? Karena kalau mereka tidak berjamaah, contohnya di kasus Muaz tadi, jangankan sengaja tidak berjamaah, mundur dari salat berjamaah terus menyelesaikan sendirian, Muaz bin Jabal ngomong apa? Asalnya kan ikut berjamaah karena ada keperluan lalu memisahkan diri. Ya, Muaz bin Jabal kan nggak tahu alasannya karena nggak ngomong dulu. Karena ini kan terjadinya di tengah-tengah berjamaah, keluar dari berjamaah, cobalah pun lapor heula ka Muaz bin Jabal. Mam gitu ka imam teh. Mun lapor heula maka ka Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal gak akan mengatakan demikian. Muaz bin Jabal kan mana tahu alasannya apa kan, karena berlangsung di tengah salat, ikut berjamaah, ternyata baca suratnya panjang. Mundur ya Muaz bin Jabal nggak tahu alasannya. Muaz bin Jabal tahunya dia memisahkan diri dari sholat berjamaah. Terus komentarnya apa? Pas gitu bener komentarnya teta.
Ya, Muaz bin Jabal mengatakan dia munafik. Justru karena komentarnya itu orang tadi lapor ke Nabi, saya dikatakan munafik. Tapi Rasulullah tidak mengoreksi dan tidak menyatakan perkataan dia munafik itu tidak dinyatakan salah. Tidak benar gitu munafik. Nah, karena sholatnya pun seperti ini sebetulnya mereka ini kalau yang aslinya munafik seperti ini, sahun. Fawailun lil musallin. Ya celaka pasti kalau sholat seperti ini pasti celaka. Apalagi ayat ini memang ya aslinya menerangkan mereka. Celakalah orang-orang yang sholat allazina hum an sholatihim sahun. Jadi kita memaknai ayat ini ya. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa sih orang munafik kalau ikut sholat. Ini seperti apa sih mereka mengerjakannya gitu ya. Seperti apa mereka nih orang-orang munafik itu kalau mereka ikut berjamaah, katingali itulah sebutnya penting jeung hate sholat. Nah kita teu maksud taat. Takbir ikut takbir, berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku. Ya ikutlah bersolat sampai salam, tapi sangat kelihatan sebetulnya solat mereka itu asal. Karena ikut solatnya pun asal. Itu asal allazina hum yuraun asal terlihat ikut solat. Nah ini kan sekarang tentang ayat-ayat tentang buruknya, betapa buruk itu dan tercelanya ria. Ayat ini jelas tadinya saya katakan di awal bahwa kata-kata ini nih yang menerangkan ini jelas-jelas ria mengerjakannya. Yaitu kata-kata allazina hum yurauna. Siapa sih mereka? Yaitu orang-orang munafik, di mana mengerjakan sholatnya itu maksud mereka itu untuk diperlihatkan atau supaya terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat bahwa mereka ini ikut jadi sahun sholat tante. Ya, jadi sholatnya sahun. Kenapa? Dari awalnya pun sekali lagi nih, dari awal pun mereka ini ikutnya pun asal gitu, asal ikut supaya agar terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa sholatnya serius? Hese itu jeung hate mah. Ya apa sholat mereka serius? Moal ge sahun atau serius mah. Sahun itu asal. Kalau kita sering mendapatinya terjemahan gitu Al-Quran, yaitu orang-orang yang tentangnya allazina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya itu lalai. Ini suka diartikan mengulur-ulur waktu. Nah, pada kaum munafik mah ikut berjamaah jeung Nabi. On time atau kaum munafik mah sholat lagi atau berjamaah dengan Nabi di awal waktu. Berani tidak berjamaah ketahuan. Mereka artinya berani tidak berjamaah, mereka akan ketahuan. Boro-boro sengaja tidak ikut berjamaah, mundur sok cobaan. Tah muncul orang ikut berjamaah kemudian di tengah-tengahnya moream salatnya jeung aneh seperti yang tadinya. Lila. Salat teh Pak ada teu maksud sebenarnya mah tuh aja beri kesel ge kapaksa ikut ruku, beri kukulutus ya hayo sapanjang salat eta. Bari kukulutus sepanjang ruku, sepanjang sujud nepi ka salam beres buru-buru ngejengkat buru-buru. Ripuh aing salat. Ripuh aing salat. Tapi ikut lagi. Kenapa? Mereka kan harus menjaga identitas mereka, kepura-puraan mereka supaya tidak terbongkar. Can pernah Abdullah bin Ubay ngahaja salat sorangan. Da moal mun banyak salat sorangan. Ya moal salat sorangan pasti berjamaah wae pun salat.
Asa mendingan Abdullah bin Ubay daripada orang Islam mah. Dari orang Islam teu berjamaah teh nyal saya. Padahal dari hadis tadinya jangankan sengaja tidak berjamaah, ketika berjamaah mundur memisahkan diri, tak komentar nanti eta. Munafik begitu teh. Ya, ciri itu munafik. Ini ayat pertama sangat jelas lah, yaitu allazina hum yuraun, mereka yang dinyatakan wailun, celakalah orang yang sholat, fawailun lil musallin, koma gitulahnya kalau per kalimatnya, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Mengapa? Kan harusnya begitu. Mengapa mereka mengerjakan sholat tapi malah celak? Mun kitu mah wailun lil mutaffifin. Wah, itu mah jelas atuh. Ya, celakalah orang yang curang, gitu kan. Al mutaffifin itu orang yang curang, ya itu mah gampang. Celakalah orang yang curang. Allazina hum izaktalu ala nas, itunya kan itu nanti, yaitu orang-orang yang apabila dia menimbang untuk orang dikurangi, tapi kalau dia yang menimbang untuk dirinya dia minta pas gitu ukurannya. Namun eta mah puguh benernya gampang lah gitu. Fawailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Nah ini wailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ini harusnya jadi pertanyaan besar bagi orang Islam deh. Harusnya jadi pertanyaan besar. Ini bukan yang tidak sholat. Yang dinyatakan celaka di ayat ini adalah orang yang sholat. Apa terpikir gitu, apa tersirat gitunya di dalam pemikiran orang-orang Islam? Mungkin nggak saya termasuk? Kalem. Karena dengan pemikiran bahwa nanti saya mau salah lega jeung panjang lila. Kenapa orang Islam sampai demikian gitu ya? Pernah terpikir gak gitu bahwa fawailun lil musallin, saya kan sholat, tapi mungkin gak saya mengerjakan tapi malah celaka? Ente ada hari-hari. Di antara naki ya mah contoh nyata ya mah. Biasanya setahun dua kali, biasa namanya di bulan Februari sama bulan suka ada setahun sekali atau dua kali, di mana matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Nah sehingga di kita nih di Indonesia nih suka diberitahu bahwa jam biasanya setelah asar nih untuk di Indonesia ini ya. Jadi jam sekian, menit sekian, detik sekian, Ka'bah itu tepat berada di Ka'bah di matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Jadi kalau kita di sini pada jam yang disebutkan tersebut, lihat Ka'bah kemana, kiblat kadinyakeun arahkan. Ya kiblat itu berarti arahkan ke ini matahari sebelah mana, nah arahkan ke sana. Nah itu arah kiblat yang pas gitu. Ternyata setelah geringan di di masjidnya, di masjid ini misalnya di masjid kita ini ternyata harus digeser gitu kan. Anger garisna mah sesuai simetris dengan bangunan, imamna we wungkul nu kitu, makmum mah henteu. Makmumnya tetap mengikuti garis yang sudah dibuat simetris kan dengan bangunan masjidnya. Kejadian itu di beberapa masjid gitu, hanya sajadah imamnya saja yang digeser gitunya ke beberapa derajat ke kanan, sementara ini makmumnya tapi berjamaah nepi ka beres, bingung gitu kumaha ieu teh imamna ka kiblat ari makmumna.
Puluh itu kakeknya. Tuh ke Arab atau eta mah kakeknya ke Tanzania eta teh. Tawa ka Pantai Gading tuh kali jeung si Drogba kadinya salat. Kumaha ieu teh orang Islam teh itu. Nah, itu artinya sudah tidak jadi perhatian, padahal menghadap kiblat itu kan salah satu syarat sahnya salat. Jadi ini salatnya sah enggak? Harewet eta asal berarti. Asal we salatnya teh. Pokoknya arah kiblat imam dan makmum beda, nah, tapi berlangsung sampai selesai dan semuanya kalem. Pokoknya naon asal berarti asal sudah dilaksanakan tanpa memperhatikannya unsur-unsur syarat dan rukunnya gitu dan apa yang wajibnya yang boro-boro kan ukara itu nama tanu sahun teh nu gitu nu asal salat nanti. Kenapa di sini kan ini menerangkan orang-orang munafik, benar nggak mereka itu sholatnya asal? Jadi awalnya nggak pan maksudnya asal hadir, asal kelihatan. Dan memang maksud mereka juga kan allazina hum yurauna itu mereka bermaksud ikut sholat itu supaya terlihat, memang supaya terlihat. Jadi sholatnya ini bukan karena taat tapi untuk dilihat atau diperlihatkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya pasti mereka itu wailun yang demikian, sehingga ketika mencek orang mah pas dinaderna salat teh bayangkan salat mereka seperti apa. Bawa ngalonyeng urang salat nage. Begitu udah Rasulullah membalik ke kiblat. Maranehna gitu hareureuy we ngalonyeng salat nage. Nah, asal pokoknya mah. Ini sangat jelasnya kalau soal riyanya yaitu allazina hum yuraun. Ini lebar ya, iya ayat ieu lebar gitunya. Saya lebar teh ari eta tah. Inilah salatnya orang munafik. Yaitunya inilah salatnya orang munafik. Kemudian di ayat apa di Al-Maidah teh? Di An-Nisa teh. Di An-Nisa dan surat apa yang apabila mereka sholat, mereka kan dari awal sholatnya pun kan terpaksa itu yang mereka harus terlihat sholat. Karena mereka atau resiko mencurang resiko mereka sudah mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka sudah mengaku mereka beriman, mereka mengaku masuk Islam. Ya resikonya harus seperti Rasulullah dan para sahabat berarti. Nah kemudian Rasulullah kan menyebutkan kan di antara ciri-ciri munafik itu kan kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya atau diamanati khianat. Ini tidak disebut secara, kalau itu kan berupa hadisnya, itu kan berupa hadis Rasulullah yang menyabdakan ini yang ayatul munafiki salasun, ciri munafik itu ada 3. Ini suka terlewatkan padahal ini ayat Quran menyebut lagi. Ini kan suka terlewatkannya padahal kan ini ciri munafik. Kalau sholat mereka itu seperti sial. Sahun salat aing ria salabet sahun anger. Aduh nasibmu aduh. Ini kan suka terlewatkan kan dia, kalau menyebutkan ciri munafik itu yang disabdakan oleh Rasulullah itu artinya kalau itu berdasarkan hadis. Padahal di surat Al-Munafikun juga ada kalau berkata dusta mereka, di surat Al-Munafikun juga ada. Kalau diawali dengan ciri pertama dusta, apabila berkata dusta, kalau janji mana ada pembohong tidak ingkar. Apaan ingkar janji teh ngawadul gitu teh ngaranna teh. Kalau diamanati
iya saya terima, saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa nggak bohong? Di mana munafik itu nggak bohong? Jadi anger hiji nu pokok dari berdusta. Kalau janji itu aneh, kalau janji ingkar. Ya, karena orang yang suka berdusta, ya kalau janji apa hari ingkar janji itu nggak bohong lain. Dalam yang tengah bohong berarti menepati janji, nggak bohong. Waduh, kalau sudah diawali dengan bohong, ingkar janji, diamanati. Ya papan paling gitu ngomong nama. Ya saya terima amanat ini dan akan dilaksanakan dengan seksama dalam waktu yang proklamasi ya akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya, bahkan berani disumpah. Kalau jabatan kan disumpah jabatan kannya akan menjalankan itunya jabatan dengan sebaik-baiknya. Kadituna di mana tukang wadol tengah bohong. Hiji sebenarnya mah salatna bohong tuh ya. Salat tuh asli malain kieu. Hanya ada nggak orang Islam yang suka berbohong? Disebutnya kan orang Islam yang mengikuti, disebut nanti orang Islam yang mengikuti. Itu salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang Islam itu akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Tajeng nu karadieuna dituturkeun. Kalau para sahabat kan dikenalnya kalau dalam ilmu hadis itu as-sahabatu kulluhum udul. Itu dalam ilmu hadisnya, dalam ilmu hadis itu as-sahabatu kulluhum udul. Tidak ada satupun sahabat yang berdusta moal ayah. Sehingga kalau dalam ilmu hadis, ketika memeriksa sebuah hadis apakah ini sahih atau dhaif, sahabat nggak usah diperiksa, disebutnya tidak boleh dikritisi. Bahkan hanya menyebutkan begini saja, dari salah seorang sahabat Nabi, siapa yang mana, sudah amanlah sahabat mah pokoknya mah. Ini jaminan berarti dari Rasulullahnya kalau para sahabat itu tidak ada satupun yang berdusta. Kenapa? Karena kan Rasulullah sudah menyebutkan ciri munafik itu kalau berkata dusta. Coba kalau ada sahabat yang berani berbohong. Kalau ada sahabat yang berani berbohong, pasti di mata sahabat yang lain akan mengatakan dia ini salah satu munafik. Nah, adapun kemudian Rasulullah menyebutkan ciri munafik seperti itu. Orang Islam itu hidupnya mengikuti orang-orang kafir jeung nu kararieuna. Orang Islam itu gampang teh kana ngabohong teh. Orang Islam itu sangat mudah gitu berbohong, sangat mudah ingkar janji, sangat mudah berkhianat. Da salat nage kieu atuh. Karena salatnya pun itunya orang-orang Islam itu banyak yang sahun salatnya asal sahun teh. Ya karena kalau orang munafik sejak awal gitu mereka ikut salatnya pun asal ikut untuk menyelamatkan kan penyamaran lah apa namanya ya, untuk menyelamatkan lah gitunya posisi mereka. Tata disebut riya mencari keuntungan deh. Mereka ini kan mendapat bermaksudnya untuk mendapat keuntungan dari sesama manusianya adalah kekufuran mereka ini tetap tersembunyi, tetap tidak terungkap. Tapi ini saya lebar ya ayat itu ya. Karena kalau yang tadinya kalau Rasulullah menyabdakan ciri munafik itu ada 3, itu berdasarkan hadis, tak berdasarkan ayat mah iya ciri munafik mah. Karena ini ayat Allah menyebutkan Allah berfirmannya di ayat ini menyatakan fawailul lil musallin itu ini dulu Allah turunkan itu menerangkan orang-orang munafik.
Nu ieu nu tara diungkap mah nya ciri munafik teh naon sahun salatna. Aduh aing. Itu al tunggul wae al teu ka dieu henteu. Ai kasindiran mah ku wayahna we. Si salamet dina ria makanya sahun aduh acan tuh. Ini ya yang jarang diungkap. Jarang diungkap ciri orang munafik nya cirinya berarti selain dari yang sabda Nabi tadinya, ciri munafik itu dah iya tertingali we salatna. Bukan artinya dia jadi kafir, seperti kalau ada orang Islam yang berdusta, ada orang Islam yang ingkar janji, apa mereka berubah jadi kafir seperti Abdullah bin Ubay? Kan bukan berubah jadi kafir kan, tapi mereka ini mengikuti kelakuan orang-orang munafiknya, di mana orang munafik itu adalah orang kafir. Banyak yang mengikuti demikian. Kalau di zaman Rasulullah tadi para sahabat gak akan ada sahabat yang berani berdusta. Karena dia ingkar janji khianat mah akibat dari dosa. Karena ingkar janji teh ngabohong teh. Kan berkhianat itu kan dosa kan berarti. Ya da iya we tah hiji cirina mah. Dan ternyata Madinahnya yang tadinya Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah itu dikuasai oleh Yahudi, segala-galanya pokoknya dikuasai oleh Yahudi lah. Bentuk pola hidup di Madinah itu Yahudi. Pokoknya naon sebutan teh singkatan teh baheula teh poho deui teh. Politik, ekonomi, sosial, budaya, Poleksasbud. Pokoknya Poleksasbud Yahudi warnanya politik, ekonomi, sosial dan budaya Yahudi. Di antara ciri khas Yahudi itu adalah berbohong. Mulai Yahudi jujur, gagal jadi Yahudi itu. Ayat saya masih ingat di surat Al-Maidah ayat 42 gitu. Ya seperti ngalita kieu Yahudi mah karesep nanti. Wah jujur teh gering nyeri beuteung. Dan coba lihatnya karena mumpung ingatnya surat Al-Maidah ayat 42 kalau nggak salah. 41 42 lah sekitar itu ya. Nah, 42 benar nih orang-orang ini sedang menerangkan Yahudi nih ayat ini nih. Empat 41-nya juga ada nih Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah mendengarkan. Kayak itu nama ayatnya di ayat 41-nya ada tuh kata-kata ini dari terjemahnya Yahudi yang dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Talamun aya konon, wah justru gitu dikembangkan nanti katanya kakara-katanya, nah itu kemudian digoreng lah gitu, wah digoreng diolah jadi besar beritanya, padahal kan sumbernya juga baru katanya teta karesepna Yahudi. Nah yang di ayat 42-nya ini yang lebih tegas, sama una lil kazibi wa akaluna lisuhti, yaitu orang-orang ya ini 41 tadi kan merangkai Yahudi, rangkaiannya 42-nya seperti ini. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Yahudi mau lamun bener nu ditepikeunna aleos terus sepeun kanu bener mah. Mun kanu ini kan ayatnya nya ada orang Islam ge aya nama loba ada. Orang Islam teh kararieu aya nama ketika disampaikan ta ieu Islam nu bener teh ta ieu ayatnya ta ieu hadisna mau udah ngaleos we.
Tapi kalau yang ya kalau bukan Quran bukan hadis berarti salah kan kalau itu disebutkan dari Islam. Talamun kanu anu kieu ya, mereka sangat suka mendengar berita bohong. Sama'una lil kazibi, mereka sangat suka mendengar. Bahkan di sini sama'una teh pakai sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah teh atuh pisan gitu resep kanu gitu nanti amat sangat menyukai sesuatu yang bersifat kebohongan. Dan ternyata kan kebohongan itu kemudian sekarang ini ada di kelompok Syiah. Sekarang ini kan di kelompok Syiah kan takiyah namanya. Takiyah berbohong itu bahkan itu salah satu dari rukun iman, rukun Islam itunya lah. Ada harayang nyaho sebenarnya mah. Ya salah satu rukun Islam atau rukun imannya takiyah. Wajib berbohong mereka itu rukun iman. Makanya ya orang Islam wajib ngawadul itu mah ya aneh wae kalau Syiah dikatakan Islam. Ya kalau Syiah itu dikatakan Islam gampang sebut saja rukun iman mereka dan rukun Islam mereka tidak sama dengan Sunni. Kemudian kalau disebutkan Sunni dan Syiahnya secara global menyebut nanti. Kalau di kelompok Sunni kan 2 kalimat syahadat, kalau mereka 3. 2 kalimat syahadat, kalau kurang boleh nggak? Hanya beriman kepada Allah tapi tidak kepada Rasulullah, Muslim bukan? Apaan Yahudi itu beriman ke Allah mah hanya ke Rasulullah tidak mau beriman, kafir. Harus 2, nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh nggak? Lain Islam atau 2 Islam 2 kalimat syahadat. Nah di kelompok Syiah ini wajib. Seperti wajibnya sholat, zakat, saum, rukun, gitu itu berdusta itu rukun bagi mereka. Saya lupa lagi lah katanya ada rukun iman atau rukun Islam gitu salah satu dari rukun iman atau rukun Islamnya itu berdusta. Sama'una lil kadzibi akaluna lisuhti. Ini dipakai sigoh bolagoh nih. Mereka itu amat sangatlah menyukai kebohongan. Wa akaluna lisuhti, dan mereka itu amat sangat suka makanan, kalau makanan yang haram. Jadi lamun aya nu PNS teh PNS di Israel tapi PNS gajihan balik teh judi ngarah haram da eta mah upah mah halal. Jadi kumaha carana supaya jadi haram heula? Kakarang ngeunah manehna mah ngadahar teh. Ada kitu anu halal tina ya kan kalau upah kerja kan halal. Kumaha supaya jadi haram? Judi heula ngarah jadi haram. digolangkeun heula di meja judi. Gitu tahnya ke Madinah sebelum kedatangan Rasulullah itu dikuasai oleh Yahudi. Nah ini Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Nggak bohong, itu aneh. Ya Abdullah bin Ubay kan berdusta. Tidak aneh, bahkan Rasulullah sampai menyebutkan ciri munafik itu adalah kalau berkata, nah eta mah geus mendarah daging itu dusta pada Abdullah bin Ubay mah. Tengah bohong teh gering si eta mah. Mun ngobrol teh wah ditambahan dikurangan dan sebagainya. Siga tadi pokoknya mah nu asalnya konon katanya kabar burung siga nu nya dan memang rasa menanu kitu. Nah kembali lagi ke sini nih ya, ini nih soal ininya sudah jelasnya. Ini judulnya kan ayat-ayat tentang buruk dan tercelanya riya. Dan yang disebut di sini adalah ibadah sholat kan di ayat ini. Karena kan riya itu yang dilakukannya kan ibadah, tapi dilakukan itu, nah seperti ayat ini, apa orang munafik itu mereka sholat itu karena taat? Bukan.
tapi karena yurouna untuk diperlihatkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Tah eta jelas pisan nu kitu tah ria teh. Kan mereka mencari keuntungannya karena mereka ini kalau ketahuan kafir kalau ketahuan kafir mereka nggak akan kuat karena jumlahnya sangat sedikit ya mereka. Karena kaum Aus dan Khazraj dua kaum besarnya sudah masuk Islam seperti dinyatakan di tadi surat Ali Imran nya, kalian asalnya bermusuhan kemudian Allah menjinakkan hati kalian fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, jadilah kalian ini dengan nikmat Allah dengan nikmat Allah kalian ini menjadi bersaudara. Abdullah bin Ubay dan pengikut setianya yang hanya beberapa orang gitu kan, dia sakit hati itu dan pengikutnya karena rencana apa yang mereka rencanakan untuk perdamaian itu ternyata tinggal finishing, anggaplah tinggal penandatanganan perjanjian damai terjadi di tanda tangan teh karena kemudian mereka masuk Islam. Nah ini gitulah itu namanya sejarahnya gitu orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka serba terpaksa. Dalam ayat ini menerangkan ketika sholatnya pun mereka itu sholat yang terpaksa. Ya kalau tentang mereka sudah jelas, tapi kan yang saya ingin itu dari orang Islam itu mendapat pelajaran dari ayat ini. Ada nggak orang Islam yang sholatnya terpaksa? Adan deui tah gerak kanu adan teh. Kapaksa sholat heula. orang Islam itu gitu. Aduh ampun. Kapaksa sholat heula. Eta ge depan bisi kaburu beak waktuna geus katungtung pisan. Kapaksa sholat heula atuh simpen heula jejeurna teh. Tah eta nu disebut dah pasti sabda Rasulullah itu sangat luasnya, yaitu yang latat ba'unna sunnana man kana qablakum, kalian ini mengikuti cara hidup orang-orang yang dulu hidup sebelum kalian. Kalau di redaksi hadisnya orang-orang Islam tapi hidupnya itu seperti orang-orang kafir. Orang kafir kan ada dua, ada yang jelas-jelas memproklamirkan apalah bahasanya yang menunjukkan kekufuran mereka, ada yang sembunyi-sembunyi. Mana pokoknya mah orang Islam mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Apakah terang-terangan orang Islam itu menentang sholat? Ada nggak? Aya nu gitu ge. Ditanya mah agama Islam. Ada juga yang mengikuti orang-orang kafirnya itu. Nah yang ini yaitu orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Kalau soal sholatnya ini ayatnya. Mereka itu sholatnya sahun. Sholatnya itu asal. Kalau dulu mereka itu terpaksa ikut sholat allazina hum yurauna karena untuk diperlihatkan, dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau orang Islam dominasinya yang ini sahunnya. Kapaksa sholat teh meni berat teh sholat teh padahal nu wajib itu teh. Makanya kalau yang sunatnya akan dengan sangat mudah ditinggalkan. Kenapa? Mbah bae untuk udah sunat ieu. Dan wajib nage atuh kapaksa. Yang mengerjakan yang wajibnya saja terpaksa. Nepi ka berjamaahna terpaksana teu nepi ka dinya. Mun kitu mah terpaksa berjamaah lumayan sakitu ge berjamaah keneh. Saeleh ku Abdullah bin Ubay soal berjamaah mah maksakeun. Padahal sholat malam sholat isanya diakhirkan, sholat subuh kermeujeuna tunuh kapaksa hudang Abdullah bin Ubay daek tapi gitu daek gitu. Eleh orang Islam mah
Terus lain tanya ianya kalau soal riaknya ya, kalau soal riaknya sudah sangat jelas. Ya jelas ini buruk. Kenapa? Mereka mengerjakan sholat. Tapi apa sih dengan sholatnya? Wailun. Mereka mengerjakan sholat, tapi dapat apa mereka gitu dengan sholatnya? Wailun. Kalau soal riaknya yang ininya. Kalau soal riaknya sudah jelas. Ini yang saya katakan tadi, apa orang Islam tidak pernah terpikir, tersirat gitunya di dalam dirinya bahwa ini ada ayat seperti ini. Yaitu yang menyatakan itunya celaka. Kalau sholat itu asal, berarti celaka kalau sholat itu asal, kan gitu pelajaran namanya. Karena ayat ini kan mana ada ayat Quran tanpa pelajaran. Maksudnya itu mah sejarah bahwa Abdullah bin Ubay DKK nu eta mah nu ieu mah gitu, Abdullah bin Ubay and the gang nu eta mah. Kalau begitu hanya sejarah gitunya, dianggap hanya sejarah bahwa dulu Abdullah bin Ubay seperti ini. Ternyata kan Rasulullah menyebutkan ciri munafik ada 3. Ternyata pelakunya orang Islam juga banyak. Banyak kan yang berdusta, ingkar janji, khianat. Yang ini ada nggak yang seperti ini? Ini kan yang terlupakan, berarti judulnya tadi mah. Yang terlupakan ya, yang terabaikan itulah bahwa di antara ciri munafik itu sholatnya sahun. Nah, di antara ciri munafik bukan jadi munafik kan? Di antara ciri munafik sholatnya sahun. Bukan jadi munafik tapi mengikuti kelakuan orang-orang munafik. Dosa pasti berarti. Kalau disebut mengikuti kelakuan munafik berarti ya berarti dosa. Kan di sininya juga jelas wailun. Ya wailun itu kan dari dosa. Ini celaka itu karena dosa, tidak ada penyebab yang lain. Seseorang celaka itu karena dari dosa. Tah sholatnya jadi dosa. Karena sholatnya asal. Terus lah tanya sekali lagi nih, kalau soal riaknya kan, ini kan tentang riaknya yang asal atau yang pokok di ayat ini. Ayat pertama, ayat yang menerangkan itu buruk dan tercelanya riya. Dan jelas juga yang dilakukannya ini ibadah, yaitu sholat. Ya itu kan sholat kan di ayat ininya fawailun lil musallin ya, tapi seperti itulah dapat apa dengan sholatnya? Dapat wailun, yaitu celaka. Nah pelajarannya gitunya bagi katakanlah pelajarannya bagi kita bahwa kalau dari 3 ciri munafik ternyata banyak orang Islam yang berdusta, ingkar janji, khianat, apa yang ini nggak ada? Orang Islam yang seperti ini sama banyak orang Islam yang sholatnya sahun.